Manusia setiap hari dihadapkan pada berbagai kebutuhan. Kebutuhan kita tentu tidak sama, ya. Setiap orang pasti berbeda-beda. Ya. Nah, itulah yang kita sampaikan pelajaran pada hari ini, supaya kalian paham kira-kira. Nah, mungkin kalian sudah paham maksudnya itu apa kebutuhan, ya. Bahwa kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang kita butuhkan, yang kita perlukan untuk kita pakai, nikmati demi kelangsungan hidup kita. Lebih jelas, Bapak akan ke PowerPoint Bapak. Kompetensinya adalah memahami permasalahan ekonomi dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia, kelangkaan, dan sistem ekonomi. Kompetensi dasar, mengidentifikasi kebutuhan manusia, indikatornya, mendeskripsikan pengertian kebutuhan, mengidentifikasi bermacam-macam kebutuhan manusia, mendeskripsikan pengertian alat pemuas kebutuhan, mengidentifikasi bermacam-macam alat pemuas kebutuhan. Ya. Nah, masalah ekonomi. Masalah ekonomi adalah kesenjangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Jadi adanya kesenjangan. Karena adanya kesenjangan menjadi masalah. Seandainya tidak ada kesenjangan, artinya selaras terus, berarti bukan masalah ekonomi, tetapi itu suatu yang enak atau laras terus, ya, continue. Tetapi karena ini tidak seimbang, artinya tidak terjadi keseimbangan, keselarasan, maka malah yang terjadi kesenjangan mengakibatkan masalah ekonomi. Nah, masalah ekonomi sendiri adalah katanya kesenjangan, ya, kesenjangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Artinya kebutuhan kita banyak, ya, sedangkan alat pemuas yang ada terbatas. Ya, salah satunya kemampuan kita dalam memproduksi atau dalam mengusahakan itu terbatas. Makanya terjadi kesenjangan atau terjadi masalah ekonomi. Kebutuhan kita banyak, maunya A, maunya B, tapi kemampuan tidak ada atau mungkin barangnya yang tidak ada, mengakibatkan masalah ekonomi. Ya. Materi kita, kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia adalah hasrat yang timbul dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi dapat mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Jadi artinya kalau tidak terpenuhi, ya akan mengakibatkan atau menimbulkan pengaruh dalam kehidupan kita. Ya. Kebutuhan adalah hasrat yang timbul dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi dapat mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Jadi diupayakan supaya semua memenuhi. Kalau tidak memenuhi akan mengakibatkan, ya, suatu yang tidak baik bagi manusia itu sendiri. Beda dengan keinginan. Keinginan adalah hasrat yang timbul dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi tidak mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Artinya kalau tidak terpenuhi pun keinginan itu tidak menjadi masalah yang berarti, ya, artinya keinginan tidak tercapai, ya, mengharapkan misalnya sesuatu yang tidak terpenuhi, misalnya tidak jadi masalah, karena itu sifatnya keinginan. Misalnya kau menginginkan seseorang atau menginginkan cita-cita tapi tidak terpenuhi, ya tidak jadi masalah. Tetapi kalau kebutuhan, salah satu kebutuhan tidak terpenuhi, misalnya kamu lapar, kamu tidak makan, atau kamu haus, kamu tidak minum, kamu sakit, tidak minum obat, ya dalam waktu dekat bisa meninggal karena tidak terpenuhi tadi, karena mengganggu kelangsungan hidup, ya. Nah, beda dengan keinginan. Ya, macam-macam kebutuhan. Nah, kemarin sudah disinggung macam-macam kebutuhan menurut intensitas. Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier atau tertier. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi, jika tidak terpenuhi dapat mengganggu kelangsungan hidupnya. Contohnya makan, pangan, rumah, ya, pangan, sandang, papan. Itu adalah salah satu atau contoh kebutuhan primer. Ya, kalau kita tidak punya pakaian, bisa kedinginan. Kita tidak punya rumah, bisa juga kita kepanasan. Kita tidak punya makanan, ya kita bisa kelaparan atau jadi penyakitan. Nah, itu artinya kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi, ya, kebutuhan yang utama.
Jika tidak terpenuhi, dapat mengganggu kelangsungan hidup kita. Oke, yang berikutnya kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder yang timbul setelah kebutuhan primer, artinya kebutuhan sekunder ini boleh terpenuhi kalau sudah memenuhi kebutuhan primer. Contohnya, telepon, angkutan umum, ya, kendaraan atau sepeda motor, ya, handphone sekarang. Nah, ini merupakan kebutuhan sekunder. Artinya kebutuhan yang kita pakai, yang kita gunakan setelah sandang pangan papan sudah terpenuhi. Yang berikutnya adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini atau tersier adalah kebutuhan akan barang mewah. Ya, contohnya mobil mewah, jalan-jalan dengan kapal pesiar, atau yang ya selain kapal pesiar mungkin berkeliling dunia bisa juga termasuk kebutuhan tersier. Itulah mungkin contoh dari kebutuhan tersier. Ya, macam-macam kebutuhan. Kebutuhan menurut waktu, kebutuhan sekarang, kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga. Contoh, obat bagi orang sakit. Kalau obat tidak ada pada saat orang lagi sakit, bisa mati. Makanya diusahakan obat pada orang sakit. Kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang akan datang maksudnya kebutuhan yang pemenuhannya dapat dilakukan di masa yang akan datang. Ya, contohnya tabungan. Kita menabung dengan maksud supaya nanti anak kita bisa kuliah, anak kita sekolah di perguruan tinggi negeri, atau anak kita punya cita-cita masuk akpol dan seterusnya, kita punya uang, kita tinggal siap membantu. Nah, kalau misalnya tabungan tidak ada, bagaimana kita menabung? Bagaimana kita membantu? Hanya orang tua secara tidak langsung diam-diam menabung supaya nanti jika diperlukan anaknya sudah siap sedia. Nah, makanya mulai sekarang kita harus menggalakkan menabung, ya. Tidak rugi kalau kita menabung, biar sedikit, yang penting ada. Kita tidak tahu, kita tidak bisa menduga apa yang terjadi di depan, tapi kalau kita sudah ada sedikit, pasti kita bisa melewatinya. Nah, itu kebutuhan yang akan datang. Oke, macam-macam kebutuhan. Macam-macam kebutuhan menurut sifatnya. 1. Kebutuhan jasmani. 2. Kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani atau fisik. Contoh, makan, berolahraga, istirahat. Makan yang teratur, berolahraga supaya sehat. Misalnya jalan-jalan atau naik sepeda, terus istirahat. Itu salah satu dari contoh kebutuhan jasmani. Ya, bagaimana supaya badan kita, jasmani kita ini sehat. Jadi tidak hanya makan, tetapi harus berolahraga. Yang berikutnya kebutuhan rohani. Ya, yaitu kebutuhan yang bersifat rohani, berhubungan dengan jiwa manusia. Contohnya, ada waktu kita beribadah menurut agamanya, bersosialisasi, juga rekreasi dan hiburan. Jangan tegang terus. Harus ada rekreasi dan hiburan dengan keluarga, dengan sanak famili dan semuanya. Itu adalah salah satu kebutuhan rohani. Nah, macam-macam kebutuhan menurut subjeknya. Kebutuhan individu, yaitu kebutuhan perseorangan atau individu. Contoh, kebutuhan akan alat bantu dengan alat bantu dengar, kacamata, kursi roda. Itu kebutuhan individu, ya. Kacamata bagi orang yang kurang penglihatan, kursi roda bagi yang tidak bisa berjalan, berarti harus dia duduk di kursi roda. Itu namanya alat bantu. Terus ada lagi bagi yang tuli, ya, alat bantu dengar. Bapak lupa namanya. Biasanya bagi yang tuli ada dipakai itu ya, supaya lebih mudah. Kebutuhan kolektif. Kebutuhan kolektif yaitu kebutuhan bersama dalam suatu masyarakat dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Contoh, kebutuhan akan jalan raya, ya, rumah sakit, ya, sekolah, itu adalah kebutuhan kolektif. Artinya tidak pribadi tetapi bersamaan. Banyak orang bisa memakainya. Ya, jalan raya kita bisa pakai, rumah sakit, sekolah. Nah, walaupun sekolah sekarang berbeda, ya. Nah, kalau sekarang kita kan tidak ke sekolah karena kondisi. Makanya kita belajar di rumah. Seandainya kondisi baik, kita tatap muka langsung dengan gurunya. Mungkin ya tegur sapa dan seterusnya. Tapi karena kondisi seperti ini,
Bapak hanya bisa menyapa kalian melalui jaringan internet. Andaikan jaringan internet tidak ada, ya hubungan kita tidak bisa juga berjalan dengan baik. Makanya kita selalu bersyukur karena kebutuhan kita bisa terpenuhi, walaupun seperti ini kita tak bersyukur. Karena tidak ada ruginya kita selalu bersyukur. Kalau dari mulai sekarang kalian mulai dari dalam pendidikan kalian sudah terbiasa bersyukur, ya bersyukur dengan apa yang ada. Bapak yakin kelak sampai perguruan tinggi pun ya kalian tidak akan pernah putus asa, tapi tetap bahagia dengan keadaanmu, dengan keadaan orang tuamu. Oke, kita lanjutkan. Alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan manusia yaitu barang. Apa itu barang? Barang dapat berupa benda atau goods dan jasa atau service. Ya. Jadi alat pemuas kebutuhan manusia itu sering juga disebut barang. Barang ini dapat berupa benda dan jasa, good dan service. Ya, jenis-jenis barang. Ya, menurut cara memperolehnya ada barang ekonomi, ada barang bebas. Barang ekonomi adalah barang pemuas kebutuhan yang untuk memperolehnya memerlukan sejumlah pengorbanan tertentu yang biasanya berupa uang. Contoh, makanan, pakaian, perhiasan. Itu adalah barang-barang ekonomi. Sedangkan barang bebas adalah barang pemuas kebutuhan yang tersedia hampir tidak terbatas, sehingga untuk memperolehnya kita tidak membutuhkan pengorbanan dan dapat mengambilnya begitu saja di alam. Contohnya apa? Udara untuk bernapas, pasir di padang pasir, es di kutub, itu bebas. Siapa saja bisa mengambilnya. Ya kan? Coba kalau udara tidak ada, kasihan juga kita manusia ini, ya kan? Makanya saya bilang tadi kita kembali bersyukur ada udara yang bisa kita nikmati bebas. Coba kalau kamu menikmati udara di rumah sakit pakai tabung oksigen, itu berbayar. Bapak pernah pengalaman membawa anak saya waktu itu dirujuk ke Semarang, ya harus pakai oksigen di pesawat. Kita beli 750, ya satu tabung gas oksigen kecil. Nah, coba kalau misalnya tidak dikasih itu kan menjadi celaka bagi kita. Makanya kita bersyukur masih ada udara yang bisa kita nikmati yang berguna bagi manusia. Oke, lanjut. Jenis-jenis barang. Jenis-jenis barang, menurut kegunaannya ada barang konsumsi, ada barang produksi. Barang konsumsi adalah barang yang siap dipakai karena manfaatnya langsung dapat diambil. Ya, barang konsumsi langsung kita pakai. Itu maksudnya. Apa itu? Ya, makanan, minuman, pakaian, itu barang konsumsi. Semua makanan, pakaian yang bisa kita makan minum berarti itu barang konsumsi. Artinya kita pakai. Ya. Yang berikutnya barang produksi. Barang produksi adalah jenis barang yang berguna untuk menghasilkan barang yang lain. Barang produksi adalah istilah lain daripada barang modal. Contohnya mesin jahit, cangkul, stetoskop. Ya, mesin jahit berarti ya digunakan tukang jahit, cangkul digunakan petani, stetoskop digunakan. Jadi semuanya ini dipakai. Kalau Pak Guru, kalau Bapak Ibu guru apa barang produksinya? Ya mungkin pulpen, kertas, laptop dan seterusnya. Itu adalah barang-barang penunjang. Oke, itu salah satu contoh barang produksi dan konsumsi. Yang berikutnya jenis-jenis barang. Jenis-jenis barang menurut proses produksinya. Ada barang mentah, bahan baku, ada barang setengah jadi, ada barang jadi. Barang mentah atau bahan baku, ya. Barang mentah atau bahan baku ini ya ada bahan dasar untuk membuat barang lain. Barang ini sama sekali belum mengalami proses pengolahan. Misalnya kapas, kayu dan hasil tambang. Misalnya kapas, ya, kayu besar, kayu log itu biasanya di hutan diambil, terus dibawa melalui sungai atau naik tongkang, masuk ke pabrik, sampai di pabrik baru diolah. Dikulitin, dikupas, dibersihkan, baru dijadikan plywood, ya kan? Semakin besar kayunya semakin bagus. Dan kualitasnya juga semakin bagus daripada kayu yang kecil diameternya. Bapak juga pernah, ya sebelum mengajar,
pernah kerja di kayu juga ya, jadi tahu mengukur kayu, ya, membawa kayu. Ya, hati-hati dengan kayu ini ya. Oke, sekarang kayu kita sudah habis di Kalimantan, sudah mulai berkurang. Yang berikutnya barang setengah jadi ya, work in process ya. Barang setengah jadi adalah barang yang telah melalui proses pengolahan tetapi belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan karena belum menjadi produk akhir. Contoh, kain untuk membuat pakaian, besi untuk membuat pisau, dan terigu untuk membuat kue. Itu belum dikatakan barang jadi, masih setengah ya, barang setengah jadi karena belum selesai. Yang berikutnya adalah barang jadi atau finished good. Barang jadi ini merupakan produk akhir yang telah melalui proses pengolahan dari bahan baku menjadi bahan setengah jadi sampai menjadi barang siap pakai untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itulah namanya barang jadi. Ya, contohnya barang jadi yang sudah siap kita pakai itu adalah barang jadi. Ya, masih ada lagi jenis-jenis barang. Jenis-jenis barang menurut hubungannya dengan barang lain. Ya, misalnya barang substitusi. Ya, substitusi itu adalah barang pemuas kebutuhan yang fungsinya dapat menggantikan barang lain atau dapat saling menggantikan. Contoh, gas dapat menggantikan minyak tanah sebagai bahan bakar. Ya, kalau dulu kan minyak tanah, sekarang sudah langka, diganti dengan gas LPG, ya kan? Nah, itu saling substitusi, menggantikan. Nah, barang komplementer, yaitu barang pemuas kebutuhan yang akan bermanfaat apabila dipakai bersama-sama dengan benda yang lain. Contohnya, mobil dengan bensin. Ya, kalau tidak ada bensin, mobil tidak bisa dipakai. Itu namanya komplementer. Jarum dengan benang. Ya, sendok dengan garpu. Apalagi? Masih banyak. Nanti kamu cari sendiri contoh-contoh barang komplementer apa saja. Ya kan? Barang menurut kegunaannya. Ya. Kegunaan bahan dasar. Kegunaan bentuk. Oke. Barang menurut kegunaannya, kegunaan bahan dasar atau elementary utility. Artinya, suatu barang dirasakan kegunaannya karena memiliki bahan dasar tertentu. Misalnya pasir kuarsa berguna karena mengandung bahan dasar untuk pembuatan kaca. Ya, coba kalau tidak mengandung tidak bisa dipakai jadi kaca. Kegunaan bentuk, form utility, artinya peningkatan nilai guna suatu barang terjadi karena perubahan bentuknya. Misalnya kegunaan sebatang kayu akan meningkat setelah diubah bentuknya menjadi kursi, meja, lemari, dan seterusnya. Ya, bisa dipahami, harga kayu log, ya, katakanlah yang belum diolah, lebih murah dibanding dengan kayu yang sudah jadi. Nah, kamu contoh, kayu log biasanya dibeli dulu harganya per kubik 35.000, tergantung jenis kayunya. 35.000 rupiah per kubik. Kalau misalnya kayu itu diolah, misalnya dijadikan kayu, mungkin harganya lebih mahal. Mungkin satu kubiknya bisa menjadi 3 juta, 4 juta. Ya kan? Karena sudah diolah tadi. Nah, yang bagi orang tuanya kerja di kayu, nanti tanya aja. Benar nggak Pak harga kayu, ya, kayu mentah beda dengan kayu jadi? Ya beda. Namanya ya sudah jadi, ya kan? Kalau misalnya nggak usah jauh-jauh. Beli kayu balok misalnya, ukuran 5-10 ulin. Ya, sekarang bisa sampai 150 atau 200, ya kan, per bijinya. Nah, kalau semakin besar, semakin mahal. Semakin kecil, mungkin 120 dan seterusnya, ya. Oke, Bapak tidak perpanjang di sini, Bapak lanjutkan saja. Kegunaan waktu atau time utility. Artinya, peningkatan nilai guna suatu barang terjadi jika digunakan pada waktu yang tepat. Misalnya, jas hujan berguna pada saat musim hujan. Iya, tepat. Ya, mobil juga berguna pada saat hujan. Coba kalau kita pakai motor, pasti basah, ya kan? Jadi itu namanya kegunaan waktu, time utility. Kegunaan tempat atau place utility, artinya peningkatan nilai guna suatu barang terjadi
jika berada pada tempat yang tepat. Misalnya perahu berguna ketika berada di lautan. Ya, kalau misalnya perahu di padang pasir kan nggak cocok. Nah, di padang pasir itu cocoknya unta. Jadi kalau di lautan cocoknya kapal. Oke. Kegunaan kepemilikan atau ownership utility artinya peningkatan nilai guna suatu barang terjadi jika berada pada pemilik yang tepat. Misalnya, jala lebih berguna bagi seorang nelayan daripada seorang dokter. Ya, betul. Ya, jala. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan tentang kebutuhan. Nanti latihan kalian bisa lihat di LKS yang kalian beli. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan tentang materi kebutuhan. Harapan saya nanti kalian bisa membaca buku Bapak yang ada di classroom. Ya, ini semua ada di sini kebutuhan. Ya, kebutuhan manusia. Kalian baca-baca di sini. Nanti latihannya tinggal saya kirim yang kalian kerjakan. Ya. Jadi yang saya apakan tadi semua Bapak ambil ada di sini. Kamu tinggal membaca saja.